Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Menangnya Prabowo dan terpilihnya Prabowo versi KPU menjadi presiden terpilih itu menandai titik terendah dalam sejarah bangsa kita, karena dia mengabaikan nilai-nilai etik, terutama kejahatan konstitusi nomor 90 itu dianggap angin lalu, dan dia pura-pura tidak tahu. Bahkan secara sarkastis dia mengatakan dasmu etik dan tidak perlu etik, satu ungkapan kasar dalam bahasa Jawa yang mempersetankan nilai-nilai etika dalam kehidupan politik. Sementara Anies Baswedan, dia menang secara moral karena dia akan melakukan perubahan bangsa ini berbasiskan nilai-nilai yang 10 tahun terakhir nilai-nilai itu dicampakkan sehingga orang lebih mengenal narasi tentang kebohongan, tentang ingkar janji, tentang pembunuhan, tentang pemenjaraan dalam negara demokrasi kita. Jadi terpilihnya Prabowo menurut versi KPU dan Ketua KPU sendiri Hasyim Asy'ari sudah melanggar etika 4 kali. Sementara Mahkamah Konstitusi ketuanya itu melanggar etika berat sehingga dipecat oleh Mahkamah Kehormatan Konstitusi. Dan DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu ternyata diketuai oleh orang yang sangat berafiliasi pada istana karena dia tidak independen dan komisaris dari salah satu BUMN. Jadi lengkaplah sudah kita berada dalam titik nadir sejarah, dan itulah yang harus diterima. Dan tampaknya keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidaklah keputusan yang bisa drastis dan mengubah situasi dengan secara fundamental. Jadi prinsipnya terpilihnya Prabowo menjadi presiden dalam hitungan versi KPU, dan dia belum dilantik sebagai presiden resmi kecuali nanti akan menjadi presiden tanggal 20, maka kita bisa katakan bahwa secara moral Prabowo mundur, dan secara moral dalam dunia politik kita Anies Baswedan maju meninggalkan nilai-nilai yang selama ini sudah membuat bangsa kita itu mundur, nilai-nilai negatif yang tidak menghargai nilai keadilan, tidak menghargai nilai kejujuran, dan tidak menghargai nilai keadilan. Dan itulah yang nilai-nilai negatif itulah yang ditinggalkan oleh Anies Baswedan, meskipun dia kalah dalam atau dikalahkan dalam perhitungan suara yang konon dihasilkan oleh kecurangan-kecurangan jauh sebelum pemilu tanggal 14 Februari itu diadakan, sehingga gegerlah dunia politik kita dengan dinamika yang sangat keras di Mahkamah Konstitusi. Tampaknya inilah titik nadir yang paling bawah dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.